Oke. Ya, jadi Yang ini ya, boleh-boleh. Makasih Teh Nurul. Ya, jadi kembali lagi bahwa kaum muslim itu kadang-kadang GR bahwa Al-Quran itu hanya ditujukan kepada milik kaum muslimin. Padahal sebetulnya Al-Quran itu tidak khusus untuk kaum muslimin. Ya, kenapa begitu? Karena memang di dalam ayat-ayatnya itu disebutkan ada ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nas, wahai manusia atau ya ahlul kitabi man amana billah misalnya. Wahai ahli kitab, berimanlah kepada Allah. Jadi eh, apa namanya Al-Quran ini ditujukan oleh Allah kepada banyak orang. Ya ayuhal munafikun, wa orang-orang munafik itu disapa juga. Ya, jadi ya ayyuhalladzina kafaru ya. Jadi banyak yang disapa oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu. Ya tidak hanya sekedar orang-orang yang kaum muslimin saja. Karena itulah makanya banyak juga sekarang-sekarang ini kan banyak yang masuk kepada agama Islam berbondong-bondong orang berat yang masuk ke dalam agama Islam ketika dengan membaca Al-Qur'an. Karena ketika mereka menjadi tidak tertarik dengan konflik-konflik ya yang ada di dunia ini yang terkait dengan agama Islam juga. Jadi mereka lebih senang untuk bisa mereka membaca Al-Quran dan akhirnya mereka mendapatkan hidayah dengan membaca Al-Quran itu. Baik, sedikit bocoran aja ya. Tapi kalau buat kita yang ada di sini. Jadi kalau kalau untuk yang rukun untuk yang iman yang dua itu di belakangnya itu tidak pernah ada janji kepada untuk mendapatkan lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Akan tetapi kalau yang dengan yang rukun iman yang 6 itu yang disapa buat orang-orang yang beriman itu dijanjikan ya lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bedanya di situ. Ya artinya kalau kalau orang yang beriman dari Rasul, dari umat Rasul itu udah jelas mereka mendapatkan apa namanya dijanjikan surga. Tapi buat orang-orang yang baru dua ini mereka posisinya adalah menurut dari Allah saja gitu. Jadi bukan menurut dari kita, menurut dari Allah bagaimana Allah akan memberikan rahmatnya. Baik. Hari ini kita membahas ayat 39 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samawati wal ardo wa ma bainahuma la'ibin. Dan sungguhlah kami tidak menciptakan ya langit yang banyak itu, yang luas itu dan juga bumi dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi itu, jadi antara semua yang ada di alam semesta ini maksudnya dengan laibin, dengan sia-sia. Jadi semuanya itu apa yang diciptakan oleh Allah itu ada maksudnya, ada hikmahnya. Eh, di sini laibin Allah main-main aja menciptakan alam semesta ini tidak. Allah menciptakan alam semesta ini dengan satu tujuan yang sangat jelas. Ya, kalau dalam surat As-Sadd ayat 7 disebutkan bahwa khalaqna sama awal ardo wa ma bainahuma batila. Dzalika dzannal ladzina kafaru. Jadi sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu tidak ada yang batil. Semuanya itu ada manfaatnya, tidak sia-sia ya. Kalau ada yang mengira bahwa penciptaan langit dan bumi itu tidak ada hikmahnya eh, atau terjadi begitu saja karena kekuatan daripada alam, kemudian terjadilah alam semesta itu sendiri gitu ya, maka itu adalah anggapan orang-orang yang kafir, anggapan orang-orang yang tertutup eh, mata hatinya untuk melihat Allah. Ya kan sering kita dengar gitu. Kalau saya dulu karena hidup di sana, jadi di Perancis saya jadi tahu mereka mengatakan mereka sangat senang dengan pernyataan bahwa alam semesta itu terjadi dengan sendirinya. Manusia itu hidup karena mulai evolusi dari sebuah jasad renik yang akhirnya menjadi manusia, berevolusi akhirnya menjadi manusia. Mereka tidak mau mengakui bahwa ada yang
pencipta alam semesta itu, mereka menafikan itu dan mereka berkata bahwa itu karena kekuatan dari alam itu sendiri gitu. Ya ini kan juga nonsens juga ya. Tapi itulah ya pendapat orang-orang yang kafir. Tapi akhirnya pada akhirnya ketika orang-orang mulai meninggalkan agama-agama samawi, ya mereka akhirnya merasakan ada kekurangan di dalam dirinya, ada yang hilang di dalam dirinya. Karena itulah kemudian sekarang-sekarang ini berbondong-bondong orang masuk ke dalam agama Islam. Terutama ya di Eropa itu di Inggris ya. Di Inggris tuh sampai sekarang di Inggris tuh ada 4,5 juta kaum muslimin di sana dan mereka itu yang masuk tuh bukan main-main ya. Ya jadi adiknya perdana menteri ya, kemudian orang-orang yang kaya, orang-orang terpandang mereka masuk ke dalam agama ini. Ya agama ini ya, Masya Allah. Ini kemudian karena berkah daripada Al-Qur'an. Baik, selanjutnya kita lihat. Silakan selanjutnya. Ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin aktsarahum la ya'lamun. Dan tidaklah kami menciptakan mereka itu berdua itu yaitu langit dan bumi dan wama bainahuma dan apa-apa di antara keduanya itu kecuali dengan benar, kecuali dengan hak, kecuali dengan benar. Benar dalam penciptaannya, besar dalam penciptaannya, ada tujuannya dan semuanya itu terkait dengan al-haq yaitu Allah yang maha benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun akan tetapi banyak daripada orang-orang itu yang tidak mengetahui ya yang tidak mengetahui bahwa apa sih maksudnya penciptaan langit dan bumi itu ya. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi? Buat apa sih? Gitu kan. Ada lagi misalnya kan kita ini kan nggak butuh yang gede-gede itu amat. Kita kan cuma butuh bumi dan sedikit langit. Kita hanya butuh bumi dan sedikit langit ya. Kenapa harus ada langit yang sepertinya sia-sia? Ya, sepertinya sia-sia karena langit itu tidak pernah tersentuh oleh manusia, ya, tidak pernah tersentuh oleh manusia. Kita melihatnya saja hanya 14% ya daripada seluruh kemungkinan seluruh alam semesta itu dan so what gitu loh, buat apa sih gitu. Nah, itu mungkin pertanyaan kita semua juga ya. Selanjutnya. Mohon maaf nih sambil minum minum apa ramuan herbal supaya suaranya masih bisa keluar. Insya Allah. Baik, tujuan penciptaan alam semesta itu adalah yang pertama agar Allah itu mengenal, agar manusia Allah itu dikenal oleh manusia, agar manusia bisa mengenal Allah. Apa sih maksudnya? Ya, contoh misalnya kalau kita lihat ada sebuah mobil yang bagus, ya. Ada sebuah mobil yang bagus. Kalau ada suara yang masuk, tolong dikondisikan ya, Bapak host dan Ibu host. Ya, jadi kita melihat ada sebuah mobil, ya. Mobil itu, oh kita kelihatan mobilnya. Apakah kita tahu ada pabrik mobil itu ada di mana? Belum tentu kita tahu. Ya, kita tahu ada mobilnya. Kalau oh itu mobil merek Jepang, ya merek Jepang. Terus di mana posisinya? Di mana posisi pabriknya? Kita tidak tahu. Ya, mungkin kalau mau tahu harus cari googling dulu gitu. Tapi kemudian yang kita tahu ada mobil itu pasti ada pabriknya. Karena nggak mungkin mobil itu dibuat di bengkel, pasti ada pabriknya. Ya. Jadi alam semesta ini adalah produknya Allah. Allah yang menciptakan alam semesta ini dan Allah menciptakan ini agar manusia juga sampai pada kesimpulan itu bahwa ada Allah yang menciptakan alam semesta dan kembalinya ada Allah yang menciptakan manusia, ya.
Jadi ini yang dimaksud dengan apa namanya penciptaan guna daripada alam semesta ini. Jadi kalau di surat At-Tolak disebutkan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Ya. Sesungguhnya Allah menciptakan tujuh langit dan bumi itu dan dia menciptakan juga bumi dan yatabayyalul amru dan sesungguhnya perintah Allah itu berlaku ya buat keduanya langit dan bumi itu bahwa Allah itu ma'ala kulli syai'in qadir ya bahwa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu dan wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma dan sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu yang dia ciptakan di antara langit dan bumi. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Baik, terus Mbak, ada yang pernah bertanya, Mbak, kenapa sih harus segede itu sih Allah bikin ciptaan? Kayaknya kecil aja kita juga udah nurut lah gitu. Oh, Allah yang menciptakan ya kita nurut ya. Ya itu kan kita yang ada keimanan. Bagaimana orang-orang yang tidak mempunyai keimanan itu? Jadi, dengan adanya langit yang demikian besar, dengan adanya bumi yang demikian kaya, itu harusnya menjadikan manusia itu terperangah. Oh, Masya Allah gitu kan. Wah, hebat banget ya. Ih, keren ya ciptaan Allah gitu. Sehingga akhirnya sampailah kemudian manusia itu bisa mengenal Allah dengan ciptaannya. Kalau ciptaan Allah itu simple, ya, apalagi bisa dibuat oleh manusia, maka manusia tidak akan hormat kepada Allah. Manusia tidak akan kagum kepada Allah. Tapi kalau yang diciptakan oleh Allah itu adalah sesuatu yang manusia tidak bisa bikin dan ada kerumitan yang bahkan tidak bisa dimengerti. Maka saat itulah manusia berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah, Maha Allahu Akbar, Maha Besar Allah, dan aku beriman kepada Allah yang Maha 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 itu. Gitu. Karena ini aja Allah udah bikin ciptaan yang demikian hebat saja. Tetap aja banyak manusia yang masih tidak beriman kepada dia, yang tidak percaya kepada dia, bahwa mengkufurkan tidak ada Allah itu tidak ada. Ya, dalam penciptaannya itu macam-macam ya, misalnya dari apa saja. Makanya sering sekali ada ayat Al-Qur'an yang kita baca awalam yarau, ya. Awalam yanduruna ila, ya. Sering sekali. Bahkan terutama pada ayat-ayat yang sering dibaca kayak eh, apa? Surat Al-Mulk, surat Yasin, ya, surat Kahfi, surat Waqiah, sering sekali disebutkan tentang perintah Allah untuk memperhatikan alam semesta itu. Ya, seperti dalam surat Al-Mulk ya, apakah kamu justru memperhatikan tentang burung? Tidakkah kamu memperhatikan burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayap ya di atas mereka dan tidak ada yang menahannya selain Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ya. Buat saya ayat ini tuh berarti sekali. Kenapa? Karena saya adalah orang penerbangan. Saya tahu bagaimana eh, pesawat itu terbang dan ciptaan Allah ya burung-burung itu adalah suatu produk yang tidak akan pernah bisa dibuat oleh manusia. Sepintar apapun manusia, dia tidak akan pernah bisa membuat sayap yang demikian hebat. Ya, coba perhatikan ini sayapnya kayak gini ya. Kalau yang sayapnya itu pesawat kan cuman seret gitu aja ya. Cuman satu lapis, kemudian ada flapnya, paling-paling juga ada 5 komponen aja gitu ya. Sedangkan sayap sayap burung ini demikian hebat. Dia fleksibel, dia bisa berkepak dengan kecepatan tinggi, dia bisa take off landing dengan sampai kan kalau elang tuh kan set, set gitu ya, gitu ya sampai dengan apa inklinasi yang sangat tinggi. Itu tuh tidak bisa dibikin oleh manusia. Dan ciptaan Allah yang berupa yang mempunyai sayap itu banyak sekali. Banyak sekali ya kan lalat, serangga, burung dan segala macam itu semuanya ada berkeliaran di tempat kita. Tiap hari kita juga ketemu tuh lalat sama nyamuk ya. Ya. Dan anehnya tidak ada pabriknya ya. Jadi tidak ada pabriknya. Jadi
lahir gitu, lahir aja dari mama itu, mama lalat, mama burung dan lahir dan kemudian banyak dan kemudian semua bisa terbang gitu ya. Buat saya ini sesuatu yang sangat sangat menakjubkan. Ya, jadi Allah sengaja menciptakan alam semesta itu satu produk. Produk Allah itu sesuatu yang bisa menjadikan orang tuh terperangah gitu ya. Dan kemudian akhirnya mengucapkan subhanallah atau Allahu Akbar. Itulah tujuan dari penciptaan langit dan bumi. Oke, selanjutnya kita lihat. Eh, Oke, baik. Setelah itu, setelah kita mengenal Allah sebagai zat, ya, sebagai zatnya, ya. Kemudian setelah itu dari ciptaan itu juga akan menjadikan manusia mengenal Allah sebagai dalam aspek rububiyah. Ya, artinya rububiyah ini adalah ini kan ada orang mengkajinya macam-macam ya. Ada yang mengkajinya dari kalau dari kalangan NU nggak akan pernah ngomong masalah rububiyah uluhiyah gitu ya. Tapi buat saya sih apapun metode yang dipakai untuk menjelaskan tentang Allah itu tidak apa-apa ya. Yang penting malah lihatlah ke dalam Al-Quran ya karena di situ mencakup yang paling benar dari metode-metode yang dibuat oleh manusia untuk mendeskripsikan Allah. Baik, yang kedua mengenai rububiyah. Rububiyah itu ada rububiyahnya Allah itu adalah keyakinan bahwa Allah yang mencipta ya menciptakan alam semesta ini memiliki, menguasai, mengatur alam semesta. Dia menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mendatangkan kebaikan, mendatangkan bencana dan Allah yang mengatur, mengawasi, memegang hukum dan memegang kuasaan tunggal. Nah, ini yang disebut dengan tauhid rububiyah itu. Rububiyah itu asal katanya dari kata robban. Robban itu artinya tuan, robun, tuan. Jadi yang disebut dengan Rob ya, Robbana atina fid dunya hasanah ya. Itu artinya wahai Tuhan. Wahai Tuhan yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai dan mengatur alam semesta. Wahai Tuhan yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, yang memberikan kebaikan, yang mengatur, mengawasi, memegang hukum dan menguasai kekuasaan tunggal. Nah, itulah yang disebut dengan rububiyah ya. Karena yang tadi yang poin pertama adalah mengenal Allah semata-mata hanya mengenal Allah seperti misalnya seperti misalnya Stephen Hawking yang dulunya dia tidak percaya kepada Tuhan tapi kemudian pada satu satu level dia bilang alam semesta itu nggak mungkin jadi sendiri pasti ada yang menciptakan tapi dia nggak mau mengatakan itu adalah Tuhannya orang-orang beragama ya karena dia anti dengan kekerasan gitu ya. Nah, itu dia berarti baru level satu tadi mengenal Allah saja, ada Tuhan ya. Tapi yang level kedua adalah mengenali bahwa Allah itu adalah Tuhan. Allah yang menciptakan semuanya. Maka itulah yang disebut dengan keimanannya sifatnya rububiyah. Jadi dalam dalilnya adalah surat Al-Ikhlas yang kita baca ya. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, Allahu Somad, yang tempat kita bergantung, lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan, walam yakullahu kufuwan ahad dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Nah, ini ayat ini Al-Ikhlas ini antara rububiyah dan masuk kepada yang selanjutnya adalah uluhiyah. Selanjutnya. Jadi uluhiyah itu adalah meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Jadi kalau yang rububiyah itu masih sekedar akal pikiran saja bahwa oh ya pasti ada yang pasti kalau ada alam semesta yang bisa berjalan pada pada orbitnya dan semuanya itu pasti ada yang ngatur. Nah, itu rububiyah. Tapi kalau uluhiyah ya asal katanya itu ada ilahun, ilahan artinya adalah dia adalah zat yang wajib disembah. Ini yang disebut dengan uluhiyah Allah itu. Jadi ini kalau yang dalil yang paling top markotopnya adalah surat Al-Fatihah ayat 5. Iya karena budu wa iya karena stain. Jadi hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ini ayat ini Masya Allah loh hebat banget ya.
Kalau kita bisa melakukan ini ya, dua hal ini ya, menyembah kepada Allah dan hanya memohon pertolongan kepada Allah. Wah, udah hebat, udah tawakalnya udah dapet ya, tauhidnya udah dapet gitu. Ini saya juga terinspirasi ya, kalau Nabi Musa itu sampai sedemikiannya beliau sampai beliau itu pernah meminta garam kepada tetangganya, ditegur sama Allah. Ditegur, kata ngapain kamu minta garam? Kenapa kamu minta sama manusia gitu? Sampai demikian ya. Ya. Nah, kalau kita kan sering sekali minta tolong ya. Ya, itu level kita memang ya. Baik, jadi semakin kita tidak tergantung kepada orang, semakin kita tidak banyak minta pertolongan, saat itulah kita makin menyempurnakan ya eh, tauhid uluhiyah kita kepada Allah. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya Teh. Kalau ada yang mau bertanya silakannya nanti masuk ke dalam kolom chat nanti kita bisa bahas. Ada sesi tanya jawab ya. Dan saya ingin sekali juga mengutip tentang ciri-ciri orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini memang apa namanya? Sebagian saya ambil juga dari Ibnul Qayyim ya seorang ulama yang lahir sekitar 721 Hijriah atau sekitar 1400 Masehi ya. Ibnu Qayyim adalah seorang ulama yang besar, gurunya beliau adalah guru daripada Ibnu Katsir ya. Jadi Ibnu Qayyim itu gurunya Ibnu Katsir dan Ibnu Qayyim itu adalah muridnya Ibnu Taimiyah. Ya, Masya Allah, orang-orang hebat ya. Jadi beliau mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang mengenal Allah itu yang pertama adalah takut kepada Allah. Kedua, mencurigai, suka curiga sama dirinya sendiri, suka benar nggak sih kamu udah benar-benar kepada Allah tuh belum? Ini dosa apa bukan? Kamu udah minta izin belum sama Allah? Kamu udah pasti bahwa ini adalah sesuatu yang paling disukai Allah atau tidak? Ya, terus dia suka curiga sama dirinya sendiri. Dia takut ini suara hati nurani apa nafsu gitu. Yang ketiga adalah orang yang rajin untuk mengawasi gerak-gerak hatinya. Ya hatinya tuh maunya apa sih sebetulnya gitu loh. Jadi dia sibuk dengan gerak-gerak hatinya. Dia nggak terlalu sibuk dengan mengontrol lisannya. Kenapa? Karena kalau dia mengatur gerak hatinya, lisannya itu juga akan keluar yang bagus gitu. Kalau kita sibuk mengatur lisan, hatinya tuh malah sibuk merekayasa lisan. Nah, itu orang-orang yang mengenal Allah itu seperti itu. Jadi dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang keempat, orang yang mengenal Allah itu selalu mengingat akhirat. Segala sesuatu dihubungkan dengan akhirat. Yang kelima, orang yang mengenal Allah itu tidak tertipu oleh harta. Yang keenam, orang yang mengenal Allah merasakan manisnya iman. Orang yang mengenal Allah tulus beribadah hanya kepada Allah. Ini ada yang lain lah pasti ya. Semakin tinggi tingkat kita keimanan kepada Allah, mengenal Allahnya makin tinggi ya makin banyak gitu apa yang dirasakan oleh manusia tersebut. Baik, selanjutnya. Oke, tujuan yang selanjutnya adalah hmm, ya. Baik, ciri orang yang mengenal Allah yaitu orang yang merasa takut kepada Allah. Ya. Dalam surat Al-Fatih disebutkan sesungguhnya orang yang merasa takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Jadi kalau kita mau jadi orang yang takut sama Allah itu berilmu dulu gitu. Karena kalau kita takut pada Allah tapi kita nggak punya ilmu nanti apa bisa tidak tepat gitu rasa takutnya. Seperti halnya kita menangis ya, menangis ketika kita berdoa kita menangis tanya, ini menangisnya takut kepada Allah atau ingat pada Allah atau takut karena penderitaan gitu kan orang melihat di luarnya menangis tapi sebetulnya tangisannya itu tangisan apa. Nah, orang-orang eh, yang mengenal Allah maka dia akan hanya takut kepada kepada Allah ya, hatinya yang takut ya, bukan lisannya, bukan matanya, tapi hatinya yang takut kepada Allah. Ya, jadi beliau mengatakan, ya Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kurangnya rasa takut kepada Allah itu muncul akibat karena kurangnya mengenal Allah, kurang makrifat kepada Allah. Jadi
Dia karena tidak kenal maka dia tidak takut. Makanya kita lihat orang-orang yang suka maksiat kepada Allah ya karena dia tidak kenal Allah, jadi dia tidak ada takut-takutnya. Bahkan kalau kalau di apa namanya ditawarkan untuk oleh setan tuh melakukan perbuatan yang lebih 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 maksiat lagi, dia akan merasa tertantang ya. Kenapa tidak ada Allah? Karena dia tidak mengenal Allah, ya. Dan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa semakin orang itu mengenal Allah, maka semakin bertambah pula rasa malunya kepada Allah. Semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah dan semakin juga bertambah cintanya kepada Allah. Nah, ini kan sesuatu yang tidak ada dalam cinta pada manusia ya. Kalau dalam manusia itu kan cinta ya cinta, tapi belum tentu ada takutnya, belum tentu juga ada rasa malunya gitu kan. Kalau dengan Allah itu antara takut dan cinta dan malu itu semuanya nyampur jadi satu ya. Biasanya orang kenapa malu? Ya malu karena Allah tuh karunia banyak banget gitu. Tapi apa yang sudah kita lakukan kepada Allah? Sangat sedikit sekali, tapi Allah demikian banyak karunianya ya. Kemudian takut kepada Allah ya karena Allah bisa berbuat apa saja kepada kita. Dan cinta kepada Allah karena melihat bahwa apa yang ada di alam semesta ini menunjukkan cintanya Allah kepada kita. Kalau kita suka apa spaghetti, Allah bikinin tumbuhin tomat, Allah tumbuhin gandum, ya, Allah tumbuhin basil, ya supaya enak itu. Lalu bikin garam ya sehingga jadi enak apa yang apa ya yang kita inginkan itu sudah dipenuhi oleh Allah semuanya ya. Nah itulah orang-orang yang melihat yang suka bertadabbur dia bisa melihat bahwa oh ya Allah tuh baik sekali gitu sama sama saya ya. Cinta berarti kalau orang udah baik, kalau zat udah baik pasti dia cinta kepada kita ya. Oke, selanjutnya ciri orang yang mengenal Allah itu adalah dia suka curiga yang saya bilang. Curiga pada dirinya sendiri. Sampai-sampai kalau di apa sebuah hadis mengatakan di sini bahwa maaf ya, ada sebuah hadis yang mengatakan ya dan sebuah hadis Bukhari dikatakan bahwa ada seorang sahabat ya, seorang tabiin, dia pernah bertemu dengan 30-an sahabat Rasul dan mereka itu semuanya merasa takut kalau dirinya tertimpa kemunafikan ya sampai demikian gitu. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang sahabat Rasul, yang mereka bertempur bersama Rasul yang sudah ibaratnya menggadaikan nyawanya gitu. Akan tetapi mereka masih tetap merasa takut ya kalau ada kemunafikan ya. Ya, ini kalau tentang kemunafikan ayat yang surat yang mengulas tentang kemunafikan itu adalah salah satunya adalah surat Al-Munafikun dan surat At-Taubah. Nah, At-Taubah tuh di situ malah tidak ada bismillahnya ya surat At-Taubah. Jadi karena di situ mengupas habis-habisan tentang orang-orang munafik ya. Kemudian ada seorang ulama Asy-Syafi'i yang dia tuh dipanggil, wahai alim, wahai ahli ilmu. Tapi beliau menjawab, kami itu bukan ulama. Sebenarnya orang alim itu adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah. Jadi memang antara 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 takut dan ilmu itu memang saling bergandeng tangan gitu. Kalau kita nggak takut kepada Allah berarti ilmunya belum cukup gitu. Ya ini yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i gitu. Selanjutnya, baik selanjutnya tentang orang yang ciri orang mengenal Allah tuh dia mengawasi gerak-gerak hati, gerak-gerik hatinya. Ya, jadi menurut ilmu Qayyim ini saya dapat ilmunya dari ilmu Qayyim. Ya. Jadi dia tuh senantiasa memperhatikan hatinya tuh ngomong apa gitu. Kalau ada masalah datang dia tanya, ini kamu nih ngomong beneran, bener atau nafsu gitu ya. Dan ujung-ujungnya adalah bahwa rasa cinta
kepada Allah itu ya hanya bisa dengan mengosongkan hati dari ketergantungan terhadap selain Allah. Ya. Jadi mengosongkan hati. Ini saya bilang mengosongkan hati dari selain Allah. Kan tetapi bukan berarti mengosongkan hati itu berarti orang itu eh, tidak pegang dunia ya. Ada orang-orang yang sangat hebat yang memegang dunia ya, hartanya dipakai untuk kebaikan, untuk bersedekah, ilmunya dibagikan. Nah, ini adalah orang-orang yang dia ini kita nggak bisa menilai ya. Ini untuk masalah mengenal Allah tuh bukan untuk menilai seseorang. Kenapa? Karena karena yang ke mengenal Allah itu adalah dari dalam hatinya. Ya. Apa yang dilakukan orang-orang yang mengenal Allah ini, yang dia berusaha untuk mengosongkan hatinya dari selain pada Allah, ini yang bisa menilai adalah Allah dan dirinya sendiri. Bahkan dirinya sendiri kadang-kadang juga masih kebingungan. Saya ini benar-benar untuk Allah hati ini tujuannya atau untuk yang lain. Ya. Jadi ini ciri-ciri orang yang ketiga yang mengenal Allah yaitu mengawasi gerak-gerik hatinya. Selanjutnya adalah ciri yang keempat adalah orang yang mengenal Allah itu adalah orang yang selalu mengingat akhirat, apa-apa dihubungkan dengan akhirat, ya. Dan dia berusaha untuk bagaimana caranya supaya apa yang dia lakukan di dunia ini benar-benar nanti akan link ke akhirat. Dia nggak mau sia-sia. Dia bersegera untuk melakukan amal-amal soleh karena dia tahu waktunya tidak banyak. Dan dia juga adalah orang yang selalu menyempurnakan amalan dunianya. Dia tidak apa namanya tidak dia selalu berusaha untuk meniatkan innamal a'malu binniyah, meniatkan apapun amalannya hanya untuk akhirat saja. Ya, jadi kalau dapat dunia ya berarti bonus gitu ya. Ini yang salah satu yang disebutkan oleh oleh guru kita Ustadz Adi Hidayat. Beliau mengatakan kalau ingin doanya terkabul terkait dengan dunia maka hendaklah meminta dunia itu untuk tujuan akhirat. Jadi contohnya ingin banyak rezeki, ingin banyak apa namanya banyak uang misalnya kayak gitu. Ya jangan hanya minta uang, tapi mintalah ya Allah saya ingin mempunyai rezeki. Yang dengan rezeki itu saya bisa untuk menolong orang fakir miskin. Saya bisa untuk bersedekah untuk para penghafal Al-Quran. Ya. Jadi selalu dikait-kaitkan dengan akhirat. Nah inilah adalah orang-orang yang beruntung mengenal Allah dengan cara seperti ini. Yang kelima adalah orang yang mengenal Allah itu adalah orang yang tidak tertipu oleh harta. Karena kekayaan itu sebenarnya bukan karena perbendaharaan dunia, tapi sebenarnya orang yang kaya itu adalah orang yang merasa cukup di dalam hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau dibilang nafsu itu nggak akan pernah ada puasnya, ya kata Rasulullah SAW. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menggunakan harta itu untuk kepentingan akhirat kita. Jadi masih tergabung dengan yang keempat tadi. Yang keenam adalah orang yang mengenal Allah itu dia merasakan manisnya iman, ya. Dia merasakan senangnya gitu loh. Iman kepada Allah, senangnya punya Allah, senangnya hidup bersama Allah, senangnya ditolong Allah. Dia merasakan manisnya itu. Dia merasakan Allah tuh hadir dalam setiap kehidupannya. Dia merasakan bagaimana Allah itu menyelesaikan masalah-masalahnya. Bagaimana Allah tuh membimbing jalan hidupnya. Nah, ini juga memang kata kalimatnya kan merasakan manisnya iman. Ini tidak bisa diungkapkan sebagai satu ilmu ya karena namanya rasa itu adalah di dalam hati. Jadi harus kita bagaimana caranya bisa merasakan itu ya kalau kita mengalaminya ya. Mbak gimana caranya? Ya ini ada teorinya macam-macam ya. Untuk merasakan lezatnya iman itu adalah ridho kepada Allah, ridho Islam sebagai agamanya dan senang juga bahwa Muhammad adalah sebagai Rasulullah SAW. Nah, ini kan teoritis sekali ya, tapi intinya itu adalah kalau memang kita ingin merasakan manisnya iman, ya. Saya yakin di sini ibu-ibu juga sudah adalah orang-orang yang senang beribadah kepada Allah, maka
Hanya tinggal meminta sama Allah, ya Allah, saya ingin merasakan manisnya iman. Nanti kan diberikan oleh Allah rasa itu. Ya, insya Allah. Allah tidak pelit ya untuk memberikan rasa itu. Yang ketujuh, orang yang mengenal Allah itu dia kalau beribadah tuh tulus hanya untuk Allah saja. Dia tidak dia tahu bahwa apa namanya innallaha la yanduru ila suwarikum wa amali wa amwalikum walakin Allah yanduru ila kulubikum wa amalikum. Jadi dia tahu bahwa Allah itu melihat hatinya, ya, melihat amalnya. Jadi dia tidak peduli dengan kata orang apapun, dia tulus, ya, ikhlas, ya, beriman kepada Allah. Bahkan yang menjadi kesibukan dia adalah bagaimana mempunyai niat yang baik sehingga amalan yang kecil itu menjadi besar karena niat yang baik, dan bagaimana dia menghindari amalan-amalan yang besar yang bisa menjadi kecil karena niat yang salah. Baik, itu tadi tentang 38 39 adalah 38 39 adalah terkait dengan keimanan kepada Allah, ya. Selanjutnya kita masuk kepada aspek yang kedua tentang dari rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir, ya, iman kepada hari akhir. Baik, iman kepada hari akhir ini ada dalam surat 40 ya, surat Ad-Dukhan. Inna yaumil fasli miqatuhum ajmain. Sesungguhnya yaumul fasl, ya, hari keputusan, ya. Hari kiamat, hari hisab itu adalah miqatuhum ajmain. Adalah hari yang waktu kamu. Jadi itu adalah mikotuhum ajmain. Itu adalah apa namanya, waktu kamu. Ada saatnya kamu untuk menemui hari itu, ya, hari Yaumul Fasl itu. Ini maksudnya adalah kalau di dalam Ibnu Katsir disebutkan ini adalah hari kebangkitan. Jadi mana Allah memutuskan perkara di antara semua makhluk, dan di sini adalah hari yang pasti terjadi, miqatuhum, hari yang sudah pasti akan datang waktunya itu. Ayat 41, ya, yauma la yughni maula ammau dan tidaklah, ya, pada hari itu yughni, tidaklah seorang teman itu akan mengkayakan atau memberikan manfaat maulan kepada teman yang lain, syai'an, barang sedikit pun, ya, walahum yungsorun, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Ayat ini menunjukkan bahwa di yaumul akhir itu sesungguhnya masing-masing orang itu akan berjalan sendiri-sendiri. Baik, jadi sebetulnya defaultnya, ya, pada intinya seorang teman dekat itu tidak dapat menolong temannya, ya. Seorang teman dekat tidak akan bisa menolong temannya. Itu defaultnya seperti itu. Ya, dan apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Dan mereka saling tidak bertanya. Dalam surat Al-Ma'arij disebutkan juga wala yus'alu hamimun hamiman. Jadi tidak ada seorang teman akrab yang menanyakan tentang temannya, kamu gimana ini? Kamu gimana? Masalah nggak dengan hari akhir? Nggak ada gitu ya. Ya, nggak ada yang saling bertanya seperti itu. Masing-masing akan sibuk dengan urusannya sendiri. Itu defaultnya seperti itu. Ya, tapi akan tetapi dalam ayat 42 disebutkan illa marrahimallah. Kecuali orang-orang yang disayangi, diberikan rahmat oleh Allah, yang disayang oleh Allah, innahu huwal azizur rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha aziz, zat yang maha perkasa, yang maha gagah, dan tapi dia gagah tapi dia juga maha penyayang gitu ya. Jadi perhatikan kalau kita ada di dalam sebuah ayat, dalam sebuah ayat itu
Asmaul Husnanya tuh suka menarik loh. Karena justru di Asmaul Husna itu ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Allah. Di sini Allah menyebutkan sifat sifat laki dan sifat perempuan Allah, Al-Azizur Rahim. Jadi Allah tuh maha hebat, maha perkasa, maha gagah, tapi Allah juga maha penyayang dan maha mencintai. Nah, jadi apa maksud dari ayat ini? Ayat ini maksudnya adalah selain daripada default yang tadi itu sebetulnya ada yang lain ya. Karena cinta Allah yang sangat besar itu, maka Allah memberikan syafaat kepada manusia ya. Dan kita akan mempelajari sekarang eh, siapa saja yang bisa memberikan syafaat kepada manusia. Yang pertama, ini ada 6 ya. Mungkin ada yang selain itu walau alam, tapi yang kita pelajari yang saya tahu itu ada 6. Yang pertama adalah yang memberikan syafaat kepada manusia di Yaumul Akhir itu adalah yang pertama para malaikat. Ya. Kedua para nabi. Ketiga para sidikin, orang-orang yang sidikin, orang yang membenarkan agama ini. Orang yang berjuang untuk agama ini. Ya. Yang syuhada, orang yang syahid di jalan Allah. Kemudian orang-orang salih atau orang-orang ulama ya sebetulnya ini. Orang-orang yang berilmu, yang berbuat kebaikan. Yang kelima adalah para hafiz Quran yang mengamalkan Al-Quran. Yang keenam adalah anak-anak yang meninggal sebelum balik. Ini adalah orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Baik, yang pertama adalah para malaikat ya. Dalam sebuah hadis Muslim disebutkan bahwa dalam sebuah riwayat oleh Abu Sa'ad Al-Khudri sebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, para malaikat telah memberikan syafaat, para nabi telah memberikan syafaat, orang-orang mukmin telah memberikan syafaatnya. Tidak tersisa kecuali Allah yang maha pengasih memberikan kasih sayang kepada orang yang Dia sayangi. Maka Allah menggenggam satu genggaman dari neraka dan mengeluarkan suatu kaum yang belum pernah sama sekali melakukan kebaikan. Masya Allah. Banyak sekali nih, hebat banget ya apa informasinya dalam hadis ini ya. Tapi dalam hadis ini kita lihat bahwa para malaikat itu memberikan syafaat ya. Nah, dan bahkan malaikat itu sebelum Yaumul Akhir pun sekarang ini sudah mendoakan kita ya. Alladzina yahmilul arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Sambil berkata, Rabbana wasi'ta kullasyai'in ilma. Sesungguhnya jadi dalam surat Al-Ghafir disebutkan bahwa Allah itu para malaikat itu ada malaikat-malaikat yang memanggul ars dan kemudian bertasbih, mengelilingi ars, bertasbih dan memuji Allah itu sambil memuji Allah, sambil mereka itu memintakan ampun ya kepada orang-orang yang beriman ya, yang orang-orang yang bertobat ya, dan orang-orang yang mengikuti jalan agama Allah dan dimintakan oleh malaikat itu supaya mereka dipelihara dari azab neraka yang menyala-nyala, Masya Allah. Jadi hebat sekali nih malaikat ya. Jadi saya juga kadang-kadang saya melihat hadis atau ayat seperti ini, jadi berpikir bagaimana caranya kita itu bisa membalas kebaikan malaikat gitu loh. Kan dia udah baik-baik sama kita, mendoakan kita, bahkan nanti di yaumul akhir itu memberikan syafaat gitu kepada manusia. Apa yang bisa kita berikan ya? Padahal kita nggak pernah memberi apa-apa, tapi malaikat itu senang sekali memberi kepada kita. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya dalam hadis ini yang menarik buat saya adalah bahwa dengan kasih sayang Allah, Allah itu bisa saja mengeluarkan ya suatu kaum yang belum pernah sama sekali melakukan kebaikan ya, tapi dikeluarkan juga dari api neraka ya, Masya Allah. Ini sesuatu yang sangat powerful untuk menunjukkan bahwa Allah memang Maha Pengasih ya, sehingga untuk mengatakan bahwa ada orang-orang yang
mengatakan bahwa Tuhan jahat gitu ya, itu karena nggak ngerti aja sebetulnya. Tapi kenapa sih kok Tuhan kadang-kadang kelihatan jahat? Ya iya, supaya supaya manusia itu takut, supaya manusia itu takut berbuat dosa. Karena manusia takut berbuat dosa itu bukan sebetulnya ujung-ujungnya bukan bukan demi untuk Allah juga. Manusia berbuat dosa, Allah tidak terpengaruh dengan dosa yang dibuat manusia. Tapi kalau manusia berbuat dosa, biasanya ujung-ujungnya itu akan mengganggu manusia yang lain, memberikan mudarat pada manusia yang lain. Gitu. Jadi kita melihat betapa di balik seperti apa kemahakuasaan Allah, kehebatan Allah, kegagahan Allah, atau kemurkaan Allah, itu ada sesuatu yang baik untuk manusia pada umumnya. Selanjutnya, orang yang memberikan syafaat adalah para nabi dan rasul. Dalam sebuah hadis riwayat Baihaqi disebutkan ya bahwa eh, ada 4 orang nabi yang akan memberikan syafaat. Maaf, nabi kalian akan mensyafaati sertanya keempat dari 4 orang, yaitu ya. Jadi, nah ada Jibril, Ibrahim, Musa, Isa, dan nabi kalian. Jadi Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun yang mensyafaati lebih banyak daripada yang disyafaati oleh nabi. Jadi Rasulullah SAW. Kemudian malaikat, ya, kemudian ambia. Ambia itu maksudnya para nabi, kemudian para siddiqin, kemudian para syuhada. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa eh, siapakah yang paling banyak memberikan syafaat? Siapa yang paling banyak menyelamatkan orang dari siksa api neraka? Itu yang pertama adalah Rasulullah SAW. Setelah Rasul, kemudian malaikat. Malaikat juga apa namanya nomor 2 setelah Rasul ya memberikan syafaat kepada manusia. Kemudian ada para nabi, kemudian para siddiqin, dan kemudian para syuhada. Baik, selanjutnya adalah syafaat saya. Ini kan sebetulnya masuk kepada Rasul ya, nabi-nabi. Tapi saya mengkhususkan kepada Rasulullah SAW. Jadi syafaat Rasul itu ya, karena kenapa? Syafaat Rasul itu manjur banget gitu ya. Karena Rasul itu sebetulnya mempunyai doa-doa yang mustajab. Rasul itu ada doa-doa yang kalau beliau meminta aja itu udah jadi kayak kayak apa namanya sebuah mujizat gitu. Tapi eh, Rasul menyimpan doanya, ya, menyimpan doanya. Makanya Rasulullah SAW itu seakan-akan mujizatnya nggak sebanyak nabi-nabi yang lain, ya. Tapi memang Rasul menyimpan doa itu, dan doa itu untuk memberikan syafaat kepada umat di hari kiamat, ya. Dan syafaat itu diberikan kepada umat Rasulullah yang dalam keadaan meninggal tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Baik ya, jadi kalau dalam surat Al-Bukhari, dalam hadis surat Al-Bukhari dikatakan bahwa yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Ya, jadi ini ada hubungannya antara syafaat dan la ilaha illallah. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW? Yang pertama kita memang sudah umatnya Nabi Muhammad, tapi ada cara adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Baik, selanjutnya yang memberikan syafaat lagi adalah para siddiqin dan syuhada. Ya, siddiqin ya, ini masih surat hadis yang riwayat Al-Baihaqi yang di atas tadi bahwa para sidikin. Sidikin itu siapa? Sidikin itu ada orang yang membenarkan Rasul, orang yang membenarkan agama Allah, orang-orang yang membenarkan agama Rasulullah, orang yang mempertaruhkan eh, apa kehidupannya untuk membela agama Allah, itu adalah sidikin. Kalau syuhada khusus ini mereka sidikin juga, tapi mereka yang meninggal di dalam jihad fisabilillah. Ya. Kalau sidikin ini bisa termasuknya misalnya para ulama, orang-orang yang berjihad, misalkan di dalam bidangnya, ya, di dalam kehidupan sehari-harinya, ini termasuk juga yang sidikin. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi disebutkan juga bahwa sungguh akan masuk surga dengan syafaat seorang laki-laki dari kalangan umatku sebanyak orang-orang yang jumlahnya lebih dari jumlah Bani Tamim. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah
itu maksudnya engkau yang memberikan syafaat, bukan. Yang ada orang lain selain diriku yang akan memberikan syafaat kepada kaumnya, ya. Dan jumlahnya banyak, melebihi dari jumlah Bani Tamim. Baik, selanjutnya dalam sebuah hadis Ibnu Majah disebutkan 3 golongan yang akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat, yaitu para nabi, kemudian para ulama, ya, dan para syuhada. Jadi ulama orang-orang yang berilmu, yang memberikan ilmunya, maka ini adalah orang-orang yang juga memberikan syafaat kepada manusia lain. Yang keenam, yang kelima adalah para hafiz Quran yang mengamalkan Al-Quran. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi disebutkan bahwa seorang yang membaca Al-Quran, menghafalkannya, lalu bersikap hati-hati, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Ya. Nah, tapi selain itu ada juga Al-Quran itu sendiri adalah syafaat. Jadi Al-Quran itu sendiri adalah syafaat yang akan menemani, akan membela orang yang membacanya dengan sepenuh hati. Ya. Ada lagi ya sebuah hadis yang menarik dari riwayat Muslim. Ya, dikatakan ini buat kita yang menghafal Al-Quran ini kayaknya bagus banget ya. Ya. Uh, buat kita yang menghafal Al-Quran ini bagus banget ini ya. Jadi artinya kalau seseorang itu ya belajar atau membaca 2 ayat Al-Quran, maka dia itu telah memperoleh 2 ekor unta gitu ya, 2 ekor unta. Jadi kalau 1 ekor unta itu kalau sekarang minimal 12 juta ya, itu yang kecil gitu. Kalau kita bilang ya 15 juta lah ya, 15 juta. Kalau misalnya kita sekarang belajar berapa ayat teh ini? 5 ayat ya? 59. Apa hari ini? Ah, Hari ini 5. 5 ya, 5 kali, oke lah yang kecil aja, 12 juta. 5 kali 12 juta berapa teh ini? 60 juta. 60 juta kita belajar apa 5 ayat ini kita dapat 60 juta insya Allah gitu ya. 60 juta yang akan menjadi tabungan kita. Nah, buat teman-teman yang menghafal Al-Quran juga, yang menghafal apa, kemarin kan kita bikin grup ya, yang sehari 1 ayat itu loh. Sehari 1 ayat surat Ad-Dukhan, sehari 1 ayat. Berarti kalau sehari 1 ayat ya, berarti 12 juta dong. Ya, sekali setoran ke Teh Tini itu 12 juta. Belum lagi kalau murojaah ya, Masya Allah. Jadi ini bikin semangat gitu. Saya juga baru mendapatkan hadis ini ya, dan saya sangat sangat senang. Ternyata Al-Quran itu ya khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada apa-apa yang kalian kumpul-kumpulkan dari dunia. Memang betul ya. Oke, yang keenam yang terakhir adalah anak kecil yang meninggal sebelum balik ya. Ini ada beberapa hadis ya, ada yang intinya apa? Ada 2 orang yang meninggal, anak meninggal, atau yang 3 orang, tapi ada juga 1 orang saja. Tapi intinya sebetulnya adalah anak-anak kecil ini. Mereka itu akan di hari kiamat itu akan berdiri dan dikatakan kepada mereka, ayo kalian masuk surga. Gitu. Mereka mengatakan, saya nggak mau masuk surga, sampai orang tua saya juga masuk surga. Maka kemudian disampaikanlah itu dan masuklah kalian ke surga bersama dengan orang tua kalian. Jadi seorang yang mendapatkan ujian dan kehilangan anaknya yang belum balik, maka dia akan masuk surga karena syafaat dari anaknya yang meninggal tersebut. Semoga ini bisa menjadi satu inspirasi buat teman-teman yang mengalami hal seperti ini. Jadi ada tabungan gitu. Oke, mungkin itu bisa sampaikan hari ini. Ini adalah slide terakhir. Mohon maaf sebelumnya kalau hari ini suara saya mungkin tidak selancar biasanya ya. Tapi semoga teman-teman di sini bisa mengambil manfaatnya. Mungkin hari ini tuh kurang itu ya, kurang powerful. Mungkin kurang semangatnya gitu ya. Tapi sebenarnya semangat sih sama aja. Cuman memang ada kendala di suara saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bunda Hani yang telah menyampaikan materi kajian tafsirnya.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya atau memberi tanggapan atau kesan-pesan, silakan dipersilakan. Bisa membuka mic-nya dan kameranya atau bisa juga melalui chat ya. Hmm. Tutup aja slide-nya Teh Nurul. Oke, ada yang mau ditambahkan atau mau bertanya boleh, mau nambahin informasi boleh, apa aja boleh. Silakan. Saya Mbak Ni, Iya Teh Tini. terima kasih sebelumnya jazakillah khair Mbak Ni atas pemaparannya. Semoga menjadi apa ya semangat semangat Iya. untuk mengerjakan amal. Eh, itu tadi saya terkesan dengan yang Allah menggenggam seseorang yang belum pernah melakukan kebaikan gitu ya, jadi juga apa kayak kepo gitu Mbak Hani. Jadi Iya. apakah ini murni ingin memperlihatkan kepada seluruh makhluk barangkali utamanya manusia begitu ya, Iya. menunjukkan kemahabaikan Allah begitu ya. Iya. Jadi ini apa tanpa syarat atau bagaimana orang yang sama sekali belum melakukan kebaikan gitu. Kemudian Iya. Allah Iya. Jadi gini, selama ini kita kalau belajar ya, belajar tentang agama itu kan apa selalu belajar itu aturan ya. Maksudnya dan kita memang perlu aturan di dalam apa kehidupan kita kan selalu memang harus ada aturannya gitu loh. Ada apa cara mainnya lah gitu ya. Akan tetapi jangan lupa juga bahwa Allah itu kan mempunyai kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau Allah mau itu ya boleh-boleh aja dong gitu. Kayak misalnya gini nih contohnya nih gini. Kita nih ya, kita manusia nih. Orang Indonesia gitu. Kalau makan tuh kalau belum makan apa namanya nasi itu katanya belum makan misalnya gitu ya. Itu kata orang Indonesia. Tapi tiba-tiba ada orang Indonesia yang enggak, saya hari ini saya nggak kepengen nasi. Saya hari ini pengen makan singkong gitu kan. Makan singkong aja kayaknya enak deh makan singkong. Ah, boleh-boleh aja kan. Kan dia memang punya keinginan itu. Gitu loh. Jadi boleh-boleh aja. Contoh lagi, misalkan di sebuah apa sekolah, jam masuk sekolah jam 7. Tapi kemudian ada seorang aturannya jam 7. Kalau di atas jam 7 pintu gerbang udah ditutup nggak boleh ada yang masuk, gitu kan. Tapi terus kemudian kok ada yang masuk jam 7.30 ada yang masuk seorang anak. Oh boleh katanya boleh masuk gitu. Nah itu ternyata ada kebijakan karena mungkin anak itu dia apa namanya anak itu tuh dia ada masalah di rumah atau apalah sehingga nggak ada yang nganterin sehingga akhirnya dia baru bisa datang saat itu. Tadi dia perbolehkan masuk. Padahal menurut aturan dia nggak boleh masuk kan gitu. Jadi kita tuh belajar agama sering-seringnya tuh dogmatis gitu. Tapi kita jadi lupa bahwa Allah itu adalah zat yang maha berkehendak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha berkehendak, maha menetapkan. Allah mau apa saja bisa saja gitu. Karena itulah mungkin ada seorang yang mengatakan juga terkait dengan eh, ada ulama ya sebagian ulama tafsir yang mengatakan terkait dengan orang Ashabul Araf. Ashabul Araf ingat ya, yang mereka itu apa namanya eh, amalan baiknya dan amalan buruknya tuh seimbang gitu. Dan mereka tinggal di Araf itu, di padang Araf itu. Ya, ada ulama yang mengatakan em, pada akhirnya dia akan masuk ke dalam surga kok gitu. Gitu ada yang ulama yang mengatakan demikian. Nah ini karena apa? Memang apa namanya dengan ada
ada beberapa apa ya ilmu ya, maksudnya salah satunya tentang hadis ini bahwa Allah itu memang maha pengasih gitu loh. Allah maha pengasih dan Allah boleh-boleh saja, berak-berak saja untuk bisa mengambil orang-orang yang ini. Tapi kita juga terus maksudnya apa Mbak gitu? Maksudnya apa sih gitu? Allah itu membuat aturan gitu. Allah tuh membuat aturan itu sebetulnya tuh buat manusia itu sendiri gitu supaya manusia itu jangan saling mendolimi kaumnya gitu. Itu maksudnya begitu karena aturan itu sama sekali tidak menjadikan Allah menjadi lebih 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 tinggi gitu. Allah lebih hebat, enggak juga gitu kan. Allah udah maha hebat, udah maha tinggi. Enggak perlu dengan ada aturan itu Allah menjadi lebih tinggi, enggak gitu. Jadi itu adalah suatu cara untuk supaya manusia jangan menzalimi manusia yang lain. Ya. Itu yang pertama, yang kedua untuk keadilan. Karena kan kalau nggak ada aturan, akhirnya orang boleh-boleh aja dong. Misalnya ngambil apa maling di rumah orang lain, orang boleh-boleh aja dong ambil istri orang boleh-boleh aja dong ngerampok gitu punya orang lain, orang boleh-boleh aja bunuh orang lain. Kalau nggak ada aturan kan jadi kacau. Siapa yang kacau? Yang kacau adalah manusia gitu kan Allah gitu loh. Jadi aturan itu dibuat untuk manusia itu sendiri, untuk kebaikan manusia. Ya jadi maksudnya terus kemudian lembak kalau misalnya begitu. Kalau ada satu kaum ya, kalau diambil terus kaum yang lain nggak diambil kan apa nggak protes itu mereka. Gitu kan bisa jadi seperti itu. Ya tapi kan Allah Maha tahu ya. Misalnya begini, kalau saya melihatnya gini, terkait dengan misalnya as-sobiin. Ya dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasobiina man amana billahi wal yaumil akhir. Siapakah sobiin? Ya, sobiin itu adalah orang yang ada di antara dua kenabian, orang yang mungkin bisa jadi daerahnya tidak terjangkau oleh risalah kenabian dan dia tetap melakukan apa namanya kepercayaan kepada Allahnya tuh tidak update lah gitu. Nah, kemudian ada juga yang memang apa orang-orang yang terpencil gitu ya, yang tidak sampai yaitu dia sobiin. Dan orang-orang seperti ini tuh beda ya, beda 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 judgementnya itu ya tentu saja beda dengan orang yang mempunyai yang mempunyai mendapatkan petunjuk dari para nabi dan rasul ya. Bahkan kalau di dalam surat Al-Maidah disebutkan tentang kaum dari murid-murid Nabi Isa alaihissalam yang menginginkan makanan dari langit jadi Al-Maidah itu makanan dari surga. Kemudian kata Allah, kenapa kamu nggak beriman? Enggak, supaya kita lebih beriman aja, kata Allah. Boleh. Tapi kalau sampai setelah ini kalian tuh kufur kepada aku, maka aku akan berikan azab yang tidak pernah diberikan kepada kaum yang sebelumnya. Ya, jadi maksud saya itu adalah eh, apa Allah tuh maha adil. Ada kaum-kaum yang apa yang yang dia tidak mengenal Allah tapi selalu berusaha untuk hidup dalam kebaikan gitu loh. Ya. Jadi bisa saja Allah menurunkan kasih sayangnya dan menjadikan mereka masuk ke dalam surga. Mohon walau alam masih banyak hal yang kita nggak tahu ya tentang kebijakan-kebijakan Allah. Tapi yang jelas bahwa Allah itu maha kuasa atas segala-galanya. Kita aja diberi kekuasaan kok ya untuk memilih cara hidup kita, cara makan kita. Kan masa Allah nggak boleh memilih apa yang ingin dia lakukan. Gitu Teh Tini. Terima kasih Mbak.